Selamat pagi Oma dan Opa semuanya. Kungsi Sinien Kuaile. Selamat Tahun Baru Imlek. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Oma dan Opa, hari ini Sapaan Lansia dalam nuansa Imlek. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian-pujian dalam dua bahasa. Bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Oma dan Opa ikutan nyanyi ya. Nah, Oma dan Opa, kita awali acara ini. Mari kita berdoa untuk mengawali acara Sapaan Lansia hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji syukur kalau pada pagi hari ini kami bisa menikmati segarnya pagi. Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk menyapa saudara-saudara kami para lansia melalui acara sapaan kepada lansia. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kami hati kami semuanya untuk memuji nama-Mu. Beri telinga kami untuk mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus yang maha baik, berkatilah acara ini agar menjadi berkat bagi kami para lansia. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Ibu Yuli, sudah lama kita tidak bertemu, baik dengan Oma dan Opa, pasti ada kerinduan untuk bertemu. Saat ini memang kita sulit karena kita banyak diam di rumah. Keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk bergabung bersama-sama saat ini. Tapi saya senang bisa menikmati nuansa merah-merah yang semarak di mana-mana, Ibu Yuli. Ternyata Tuhan memberi panjang umur pada kita bisa menikmati Imlek pada saat ini. Betulkah Ibu Yuli? Ya. Oma Opa, sudah 2 tahun kita menjalani masa pandemi COVID ini. Mulai awal munculnya virus COVID-19, lalu muncul lagi COVID varian Delta, dan sekarang COVID varian Omikron. Oma Opa, kita bisa melewati itu. Itu semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Hari demi hari, Tuhan beserta kita. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan. Ibu Yuli, sebagaimana firman Tuhan yang dinyatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang Ibu Yuli ucapkan, bagaimana bunyi firman Tuhan itu? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Wah, kalau setiap hari kita bersyukur, seperti pujian tadi, hati kita penuh dengan sukacita. Betul nggak Oma Opa? Dalam segala keadaan, Tuhan selalu berserta dengan kita dan senantiasa menguatkan kita menjalani hari-hari sepanjang kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi Opa dan Mama semua. Inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Puji syukur kepada Allah yang kasih-Nya besar atas kita. Opa dan Mama sekalian, tema renungan kita hari ini ialah mencipta sorga dalam dunia yang diambil dari teks Galatia pasal 6 ayat 8 yang berkata demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Opa dan Mama sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat membangun koloni di benua yang baru saja ditemukannya, Christopher Columbus mengatakan kepada para pengikutnya, kita dapat menciptakan sorga atau neraka di tempat ini dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Memang Opa dan sekalian, dalam hidup ini sikap dan tindakan kita sangat menentukan suasana kehidupan yang seperti apa yang akan kita ciptakan atau rasakan atau nikmati dalam kehidupan bersama kita setiap harinya. Di dalam hidup ini berlaku hukum tabur dan tuai. Apa yang kita taburkan, itulah yang akan kita tuai. Apabila kita menabur kasih, kebaikan, kepedulian, perhatian, maka suasana sorgawi yang akan kita ciptakan atau kita rasakan atau kita tuai. Suasana di mana tercipta persahabatan, keakraban, dan kehangatan dalam keluarga, pelayanan, dan dengan semua orang dimanapun kita berada. Tetapi sebaliknya, Opa dan Mama sekalian, jika kebencian, amarah, dengki, dendam yang kita tabur, maka kita akan menciptakan suasana neraka dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Suasana neraka juga kita rasakan dalam kehidupan pribadi kita. Suasana yang penuh permusuhan, kebencian, pertentangan, dan sebagainya yang membuat kita tidak nyaman dalam berelasi dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Opa dan Mama sekalian, prinsip kehidupan seperti ini dikatakan juga oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia, seperti dalam teks Alkitab yang kita baca bersama tadi. Bagi Paulus, etika kehidupan atau cara hidup seorang Kristen di dalam kehidupan sehari-hari adalah menabur kehidupan yang didasarkan atas pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, sebagai seorang Kristen berapapun usia kita, Opa, Oma, dan saya
kita dapat menciptakan suasana sorga yang mensejahterakan, membawa kesukacitaan, menciptakan persahabatan dalam kehidupan bersama. Tuhan memanggil kita, walaupun sudah berusia lanjut, menjadi orang-orang Kristen yang menciptakan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Opa dan Mas sekalian, tahun baru Imlek 2022 ini disebut sebagai tahun macan air. Macan air melambangkan apa Mas sekalian? Katanya saudara sekalian, macan air itu melambangkan keberanian untuk mengalahkan kejahatan atau mengalahkan sifat buruk, kekuatan atau daya untuk menciptakan perubahan yang lebih baik, serta kontrol diri yang kuat untuk mengatasi berbagai tantangan untuk menciptakan suasana baru yang lebih baik. Jadi, Opa dan Oma sekalian, ketika kita merayakan tahun baru Imlek ini, kita diingatkan juga untuk mempunyai keberanian dan kekuatan untuk mengalahkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Kita mempunyai tekad dan komitmen untuk menciptakan perubahan bersama dengan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus untuk menciptakan suasana kehidupan yang baru, yaitu suasana sorga dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dan dimanapun kita berada. Opa dan Mas sekalian, kita pasti senang kalau dalam suasana Imlek kita mendapatkan angpau dari anak dan mantu, bukan? Atau sebaliknya, kita juga merasa gembira ketika kita dapat memberi angpau kepada para cucu kita. Pasti semuanya senang, semuanya gembira. Nah, Opa dan Mas sekalian, kehadiran kita yang menghadirkan suasana sorga bagi kehidupan bersama adalah hadiah atau angpau kita buat orang lain. Angpau kita untuk semua orang. Angpau kita untuk semua orang yang ada di sekitar kita supaya mereka gembira. Mereka merasakan sukacita karena kehadiran kita. Kita juga akan merasakan kegembiraan dan kesukacitaan bersama dengan mereka. Kita sama-sama sukacita, kita sama-sama gembira. Itulah suasana sorga yang bisa kita ciptakan bersama-sama. Dan Tuhan juga akan tersenyum dan bangga kepada kita jika kita dapat melakukannya. Opa dan Oma, selamat tahun baru. Selamat menciptakan suasana baru dalam kehidupan kita. Suasana sorga dimanapun kita berada. Jadilah macan-macan yang membawa sukacita bagi hidup bersama. Jadilah macan-macan yang membawa suasana sorga dalam kehidupan sehari-hari. Itulah angpau kita buat orang lain di sekitar kita. Kungsi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不到，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我，心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Yesus di air
激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Opa Oma, ada satu pujian yang sangat berkesan buat saya. Saya teringat mama saya yang selalu mendoakan anak-anaknya. Dalam doanya disebut nama anaknya satu persatu, termasuk nama saya. Mari Opa Oma, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Cai Wo Mama Tao Kau Chung. Bagaimana Opa dan Oma semuanya? Senang kita sudah menyanyikan pujian-pujian yang begitu indah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Baik Opa dan Oma, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman lansia yang berulang tahun, yaitu Ibu Nio Guatnyo yang berulang tahun tanggal 2 Februari, Ibu Lili Triani yang berulang tahun tanggal 4 Februari, dan Ibu Ese yang berulang tahun tanggal 7 Februari. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sukacita di dalam Tuhan. Demikian sapaan lansia pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan menutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami di dalam acara sapaan lansia hari ini. Kiranya pujian yang kami nyanyikan bersama-sama itu sungguh membuat kami bersukacita, mendatangkan kegembiraan bagi kami semua. Dan Tuhan juga
sudah menguatkan kami melalui firman Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang memimpin kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.